perkenalkan, nama saya Amir Arjuna Putra dari Prodi Manajemen, nama kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang pengembangan sumber daya manusia atau SDM, yaitu upaya perusahaan untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas karyawan. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian pengembangan SDM. Pengembangan SDM adalah proses yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap karyawan melalui pelatihan, pendidikan, serta pengalaman kerja. Tujuannya agar karyawan bisa bekerja lebih baik, lebih profesional, dan siap menghadapi perubahan di dunia kerja. Nah, pembahasan yang kedua itu tujuan pengembangan SDM. Tujuan pengembangan SDM antara lain yang pertama itu meningkatkan keterampilan dan kemampuan kerja supaya karyawan lebih ahli dan percaya diri dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua itu mempersiapkan karyawan menghadapi perubahan seperti teknologi dan sistem kerja baru. Yang ketiga itu meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja sehingga pekerjaan lebih efektif dan hasilnya lebih maksimal. Yang keempat itu membentuk sikap kerja yang profesional seperti disiplin, tanggung jawab, dan etika kerja yang baik. Dan yang kelima itu mempersiapkan karyawan untuk jabatan yang lebih tinggi jika suatu saat dibutuhkan. Pembahasan yang ketiga itu pentingnya pengembangan SDM. Pengembangan SDM penting karena yang pertama itu karyawan menjadi lebih percaya diri dan terampil dalam bekerja. Yang kedua, kesalahan kerja bisa dikurangi karena karyawan lebih paham tugasnya. Yang ketiga itu karyawan merasa diperhatikan dan dihargai sehingga loyalitas meningkat. Yang keempat, kinerja perusahaan ikut meningkat secara keseluruhan. Dan yang terakhir, kelima, perusahaan menjadi lebih siap bersaing dengan perusahaan lain. Pembahasan yang keempat yaitu bentuk-bentuk pengembangan SDM. Pengembangan SDM dapat dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama itu pelatihan kerja untuk meningkatkan keterampilan sesuai bidang kerja. Yang kedua itu pendidikan dan seminar untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Yang ketiga itu pengembangan karir seperti promosi atau rotasi jabatan. Yang keempat itu coaching dan mentoring, yaitu bimbingan dari atasan atau senior. Dan yang kelima, evaluasi kinerja untuk mengetahui kemampuan dan kebutuhan pengembangan karyawan. Nah, ada pun di sini contoh pengembangan SDM. Contohnya itu perusahaan memberikan pelatihan kepada karyawan baru, mengadakan pelatihan kepemimpinan untuk supervisor, serta mengikutkan karyawan dalam seminar atau workshop. Dengan cara ini, karyawan menjadi lebih terampil, percaya diri, dan produktivitas kerja meningkat. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai materi pengembangan SDM kali ini. Jadi, pengembangan SDM merupakan proses penting yang dilakukan secara berkelanjutan agar karyawan terus berkembang dan perusahaan bisa maju serta bersaing. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.